di mana kita ditakut-takuti dengan sebuah makhluk daripada makhluk Allah SWT yang tidak tampak dengan mata dan kasat mata, yaitu corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad, Habibi Rabbil Alamin wa imamil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati dan kita cintai para habaib anak cucu Nabi Muhammad SAW, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebuah anugerah tersendiri bagi umat ini, sekaligus menjadi sebuah ujian untuk mereka. Dikatakan sebagai anugerah karena keberadaan mereka di antara kita menjadi keterusan, kesinambungan, rahmat daripada Nabi kita Muhammad SAW. Keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu bahwasanya masih saja mukjizatnya Nabi ada yang masih bisa kita berinteraksi dengannya, di mana 1400 tahun yang lalu beliau pernah bersabda dalam hadis yang sahih, kullu hasabin wa nasabin yanqati illa hasabi wa nasabi la yanqati ila yaumil qiyamah. Yang artinya setiap kemuliaan suatu keluarga, setiap nasab seseorang akan terputus, kecuali kemuliaan keluargaku dan nasabku tidak akan terputus sampai hari kiamat. Di dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Lau safana ar-rajulu baina ar-rukni wal maqam wa shalla wa sham wa mata wa mubghidun li ali baiti mata wa dakhala an-nar." Yang artinya barang siapa yang selalu beriktikaf di dalam Ka'bah, antara hijr dengan Ka'bah, siang hari berpuasa, malam hari melaksanakan sholat semalaman suntuk, tapi dia meninggal dalam keadaan benci kepada keluargaku, maka dia meninggal dalam keadaan masuk neraka. Semoga kita semua termasuk mencintai mereka, sehingga kelak kita termasuk yang mendapatkan syafaat dari datuk mereka, dan kita termasuk yang mendapatkan kemuliaan dan perhatian daripada datuk mereka. Amin, amin ya rabbal alamin. Khususnya yang saya hormati, saya muliakan saudara ulun, dari mulai sebelum jadi wagub, sebelum jadi anggota DPD, sebelum jadi anggota DPRD, beliau adalah saudara kami, Habib Ismail Balgis, dan juga Habib Abdullah Al-Idrus, Al-Habib Idrus Al-Idrus, dan semua para habaib. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, namun tanpa mengurangi rasa hormat kami dan cinta kami kepada mereka semuanya selaku zuriat Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf kami menyebutkan mereka di awal mula, karena semua yang terkait dengan Nabi Muhammad adalah yang termulia. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau kita beribadah, bersedekah, berhaji, berumrah, lalu kita hadiahkan pada Nabi Muhammad sampai pada Nabi Muhammad, tapi melalui malaikat. Akan tapi yang kita lakukan daripada mentakzimkan, memuliakan dari hati kita, mencintai, yang memang itu merupakan sebuah kewajiban yang harus disampaikan oleh setiap guru dan habib dan para alim ulama, maka akan sampai kepada Nabi Muhammad walaupun dengan tanpa perantara malaikat, karena ada hubungan batin antara orang tua dengan anak-anaknya. Semoga kita semuanya termasuk yang mendapatkan anugerah, bukan yang teruji. Semoga kita termasuk yang terhubung dengan Nabi, bukan yang terputus. Dan semoga kita semua termasuk yang senang dengan perintah Nabi, bukan yang benci dan menolak. Amin, amin ya rabbal alamin.
yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita junjung tinggi dan kita ta'zimkan. Selalu kita doakan para ulama, para pewaris tahta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita tahu dan mengenal akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang keberadaan mereka di antara kita menjadi sebab kita mempunyai sebuah sasaran-sasaran untuk berinteraksi sekitar Nabi Muhammad. Sehingga Imam Ghazali beliau berkata bahwasanya ulama itu adalah sasaran seputar Nabi kita Muhammad. Apapun yang kita inginkan dari Nabi Muhammad ada pada diri ulama. Kita ingin mendapatkan doa Nabi Muhammad, minta doa kepada ulama. Kita ingin mencari keberkahan dari Nabi Muhammad, cari keberkahan tersebut dari diri para ulama. Dan kalau kita ingin membantu Nabi Muhammad, bantulah para ulama, berarti kita telah membantu Nabi Muhammad. Yang demikian itu dengan dasar sabda Nabi SAW yang berbunyi, man zara aliman faka'annama zarani, wa man safaha aliman faka'annama safahani, wa man jalasa aliman faka'annama jalasani, wa man jalasani fid dunya kuntu lahu jalisan yaumal qiyamah. Yang artinya barang siapa yang datang berkunjung ke rumah orang alim, seakan-akan dia itu berkunjung ke rumahku, kata Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalaman dan orang alim, seakan-akan dia itu datang bersama denganku. Dan barang siapa yang duduk-duduk bersama orang alim seperti yang kita laksanakan pada malam ini, alhamdulillah di atas punggung banyak para ulama, di atas panggung kita, di depan kita banyak para ulama, berarti kita pada malam ini sedang duduk-duduk bersama Nabi Muhammad. Lalu apa ajaran Nabi Muhammad? Barang siapa yang banyak duduknya dan para ulama di dunia, maka kelak nanti di akhirat akan menjadi teman duduknya Nabi Muhammad. Semoga kita semuanya seberata termasuk yang berada di dalam hati para ulama, sehingga kita termasuk yang berada di dalam hati Nabi Muhammad, termasuk yang bantu para ulama, berarti kita termasuk yang bantu Nabi Muhammad, termasuk yang dicintai oleh para ulama sehingga kita dicintai oleh Nabi Muhammad, dan termasuk yang berada di dalam perhatian para ulama sehingga kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Khususnya saya muliakan, saya hormati, saya cintai Guru Arsyad, Guru Haji Abdurrahman, Guru Ali Baiti, Guru Abdul Basit. Tidak lupa kepada gori kita yang saya takjub dan heran serta takdib dengan suaranya, Ustaz Haji Maksum, Ustaz Haji Sahrun, serta tidak lupa kepada semua pengurus masjid, Dr. Andes Haji Husni Muhyiddin, dan juga Ketua Yayasan Masjid Raya Nurul Islam, Dr. Andes Haji Behaki. Semoga mereka semuanya panjang umurnya, sehat badannya, dimudahkan segala urusannya, ditambah semangat dakwahnya, ditambah cinta nabinya untuk mereka semuanya, dan mereka tidak meninggal dunia kecuali setelah bermimpi nabinya. Dan semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan daripada mereka semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara kami kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, alhamdulillah, patut kiranya bahkan wajib untuk kita mengutarakan dan mengungkapkan ucapan alhamdulillah kepada Allah Ta'ala semata yang telah memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita mau berkumpul pada malam ini. Karena ini adalah sebuah amalan, bukan amalan yang kecil. Sebagaimana tadi disampaikan oleh beliau, bahwasanya bisa jadi dengan amalan yang sedang kita laksanakan pada malam ini, insya Allah kita akan tersambung dengan Nabi Muhammad. Karena kita tidak berkumpul di tempat ini kecuali karena satu tujuan. Sekarang bukan musim politik, tidak ada yang datang dengan maksud politik, tidak ada yang datang dengan maksud mencari dunia di sini. Semua datang, tidak ada lain, ingin merasa bangga, merasa gembira, merasa berbahagia dengan hari di mana hari itu adalah hari yang paling istimewa bagi Nabi kita Muhammad SAW. Sehingga dikatakan oleh para ulama, kalau kita di bulan Maulid merayakan Maulid Nabi, pantas untuk kita merayakannya karena memang itu adalah anugerah yang paling besar yang diberikan Allah Ta'ala untuk umat ini. Tapi kalau malam ini kita merayakan Isra Mi'rajnya Nabi, berarti kita ini termasuk yang perhatian kepada Nabi Muhammad, dan insya Allah termasuk diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Berarti kita termasuk dibanggakan oleh Muhammad, dan insya Allah kita termasuk yang bangga dengan Nabi Muhammad, termasuk yang berbahagia dengan Nabi Muhammad, dan insya Allah kita akan dibahagiakan oleh Nabi Muhammad. Amin amin ya rabbal alamin. Karena apa? Karena dikatakan seorang Habib
yaitu dua orang yang saling menjalin ukhuwah di atas sadiq dan di atas rafiq, itu adalah Habib, bahkan di atas Khalil. Apa itu Habib? Alladzi yafrahu bi farahihi walladzi yahzanu bi huznihi, yang ikut bahagia dengan bahagianya orang tersebut dan ikut sedih ketika orang itu merasa sedih. Alhamdulillah kita semuanya kumpul di sini gembira, para panitia semuanya sibuk dari beberapa hari sebelumnya, semuanya yang mau masak, yang membungkus, semuanya ingin ikut berbangga dan berbahagia dengan Nabi Muhammad. Apakah kemudian Nabi Muhammad tidak akan membalas, tidak akan berkorban untuk kita semuanya? Padahal beliaulah di antara Nabi yang pernah bersabda, ana khairu mukafi' fa in ahsana ahadukum ila ahadin falam yukafi'hu fa ana ukafi'hu yaumal qiyamah. Aku ini adalah manusia yang paling pandai membalas jasa. Kalau seumpama ada di antara kalian yang berbuat baik kepada orang lain, lalu orang lain itu tidak membalasnya untuk kalian, jangan khawatir, aku yang membalasnya untuk kalian kelak nanti di hari kiamat. Kalau ini sampaikan Nabi Muhammad untuk orang lain yang berbuat baik kepada orang lain lalu tidak dapat balasan daripada orang lain itu, apalagi kita semuanya berkumpul untuk Nabi Muhammad. Kita tinggalkan aktivitas untuk Nabi Muhammad. Kita yang capek dalam kepanitiaan untuk Nabi Muhammad, yang mensisihkan hartanya, donatur-donatur dalam acara ini untuk Nabi Muhammad, yang membuat background ini dan sebagainya, semuanya, apakah tidak akan mendapatkan balasan dari Muhammad? Hasya wa kallah. Saya yakin insyaallah tidak ada seorang pun di antara kita yang keluar dari tempat ini kecuali dosanya diampunkan, hajatnya dikabulkan, yang sudah waktunya dapat jodoh belum dapat jodoh Allah berikan, yang sudah waktunya dapat keturunan dan belum mendapatkannya sampai sekarang semoga Allah tentukan dan disegerakan, yang belum mendapatkan kemuliaan, kebahagiaan dengan Nabi Muhammad SAW, merasa bahagia dengan syariat Nabi SAW, maka semoga Allah segerakan, Allah berikan hidayah dan taufiknya kepada kita semuanya. Yang mempunyai keadaan yang tidak baik dan tidak diridhoi Allah Ta'ala, semoga kita keluar tempat ini dalam keadaan semua keadaannya sudah dirubah oleh Allah Ta'ala. Dan semoga yang sakit di antara kita disembuhkan, corona Allah singkirkan, dan semoga negara Indonesia cepat-cepat tuntas daripada corona ini, dan semoga kita semuanya termasuk yang mengambil hikmah yang banyak daripada corona ini, dan semoga kita semuanya termasuk hamba-hamba Allah yang paling besar mendapatkan anugerah pada Allah, yaitu hamba-hambanya yang panjang usianya, sehat badannya, banyak harta bendanya, barokah melimpah membahagiakannya, dan meninggal dunia setelah nanti dipastikan tidak ada hisab di akhiratnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Masyarul muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kenapa kita selalu berdoa? Karena doa pada saat-saat semacam ini adalah doa yang dikabulkan Allah Ta'ala. Doa yang ketika turun sakinah, doa yang ketika bercucuran rahmat, yang dikatakan Nabi SAW, majtama'a fi baitin min buyutillah yazkuruna Allah Ta'ala fihi illa wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazzalat fihimus sakinah wa zakarahumullahu fi man indah. Tidak berkumpul manusia di salah satu rumah daripada rumah Allah, mereka berzikir pada Allah. Berapa banyak kita itu telah melantunkan zikir pada Allah, baik itu salawat kepada Nabi, tasbih, maupun apa yang telah kita baca, kita sholat isya juga berjamaah tadi, itu semuanya merupakan sebuah zikir yang kita lantunkan, kita kerjakan di dalam masjid ini, berarti kita termasuk golongan di dalam hadis yang disebutkan tadi. Kecuali kata Allah Ta'ala, kata Nabi SAW, Allah akan menurunkan kepada kita rahmatnya, Allah akan menurunkan kepada kita sakinahnya, dan nanti setelah kita pulang maka Allah akan membanggakan kita di depan para malaikat-malaikatnya. Sehingga pantas ulama itu berkata, kalau bukan karena Maulid sama Isra, maka nggak tahu apa yang terjadi di negara Indonesia ini. Kenapa berkata demikian? Sedemikian rupakah sampai para ulama berkata demikian? Iya jawabannya. Setragis itukah nasib kita? Jawabannya adalah iya. Kenapa demikian? Mohon maaf, kita ini sudah lupa kepada suatu ayat, di mana ayat itu yang menjadi sebuah penyingkap misteri kehidupan kita sekarang ini, di mana kita ditakut-takuti dengan sebuah makhluk daripada makhluk Allah SWT yang tidak tampak dengan mata dan kasat mata, yaitu
corona. Ini adalah sebuah teguran daripada Allah Ta'ala. Allah berikan yang paling kecil. Apakah ada di antara kita kemudian mengatakan ini bukan dalam kehendak Allah? Ini bukan sebuah ujian dan teguran daripada Allah. Ada di antara kita yang mengatakan demikian. Ini adalah sebuah wabak yang kemudian dibuat-buat, dikonspirasi dan sebagainya. Apakah ada yang mungkin kita akan berkata semacam itu? Tidak. Ini sebuah teguran bagi kita. Sehingga apa? Hanya diberikan sebuah cobaan berupa sebuah corona yang tidak tampak dengan mata, tapi begitu menakutkannya kepada kita, begitu menjadikan kita itu gelisah, menjadikan pemerintah banyak mengeluarkan uang yang kalau seumpama uang itu dari semenjak dahulu digunakan untuk melaksanakan sesuatu yang tidak akan terjadi kalau itu digunakan, maka pasti sejahtera Indonesia ini. Berapa puluh triliun bahkan berapa ratus triliun untuk corona ini. Teguran daripada Allah, rugi di atas kerugian, rugi di atas kerugian, terus itu yang kita alami. Karena apa? Manusia itu sendiri. Undang-undang yang manapun yang ada di negara di dunia ini semuanya selalu direvisi setiap tahunnya, bahkan bisa jadi kurang daripada 1 tahun. Baik itu Amerika ataupun negara Cina, begitu pula negara di power yang mana saja seperti itu. Yang menandakan bahwasanya semua hasil rekayasa, hasil buatan manusia dengan pikirannya atau apapun yang telah dibuatnya, itu tidak akan bisa menyamai sesuatu yang dibuat oleh Allah SWT. Al-Quran turun 1500 tahun yang lalu, tapi sampai sekarang harokatnya tidak berubah, hurufnya juga tidak berubah. Bahkan di situ ada jaminan pada Allah Ta'ala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran ini dan kami yang berjanji, menjamin tidak akan ada yang bisa merubahnya, kami yang menjaganya sendiri. Ada beberapa orang, bukan berapa orang, ratusan orang, bahkan ribuan orang yang sengaja untuk merubah Al-Quran. Dari mulai harokatnya, sampai suratnya, sampai ayatnya, sampai memasukkan, menyisipkan huruf-huruf di antara kalimat-kalimatnya, tapi dalam waktu yang sekejap langsung ketahuan. Apakah demikian itu tidak akan membuka kita? Di antara disebutkan oleh Allah Ta'ala yang sengaja para setan-setan itu, yang kita itu sedang lupa dan lalai, disangkanya setan itu adalah makhluk seperti makhluk yang biasa, yang gak punya akal, seperti kambing, seperti sapi, seperti kucing, seperti ayam. Tidak. Setan itu makhluk yang pintar. Kalau kita boleh kita singkap manakibnya dulu, sebelum dia itu dilaknat manakib. Tapi sekarang masalib. Biarkan saja dia itu marah, biarkan saja dia itu benci kepada kita. Karena apa? Harusnya kita dibenci oleh setan, disayang oleh malaikat. Bukan malah sebaliknya. Alam a'had ilaikum ya bani Adam an la ta'budush syaitan innahu lakum aduun mubin. Itu setan itu, iblis itu, sebelum dikutuk oleh Allah Ta'ala, itu sudah pernah beribadah kepada Allah selama 185.000 tahun. Sehingga dikatakan Nabi Muhammad dalam hadisnya, tidak pernah didapatkan satu jengkal tempat di atas langit kecuali sudah pernah diletakkan kepala jidatnya, dahinya iblis untuk bersujud kepada Allah. Pernah menjadi ketuanya malaikat, bahkan malaikat yang khusus, itu selama 60.000 tahun. Pernah 3.000 tahun berkeliling, bertawaf di arasy Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan mengecilkan, lalu kita akan mengentengkan, lalu kita akan merendahkan, lalu kita akan mengabaikan, lalu kita akan mengatakan bahwa setan itu adalah makhluk yang lemah, makhluk yang tidak mengerti, makhluk yang bukan berbahaya. Tanpa sengaja justru kita yang orang yang merasa kita ini pintar, merasa kita ini orang kaya, merasa kita ini orang jet set dan sebagainya, justru mereka yang tergoda dan tertipu. Ini yang terjadi. Kenapa? Dikatakan oleh para ulama bahwasanya kalau seumpama sebaik-baik universitas itu kalau membuat seminar 1 bulan 10 kali, itu luar biasa itu. Itu kalau setan itu membuat diklat, ya, itu setiap hari sekali. Bagaimana cara menjerumuskan manusia? Sehingga apa?
Dikatakan Nabi Muhammad, kalau bukan karena setiap manusia dijaga oleh 7 malaikat, maka niscaya dari saking bencinya, dengkinya, irinya, dendamnya setan kepada manusia, akan dibunuhnya dengan cara dicabik-cabik sampai habis. Dari saking marahnya setan itu pada kita. Tapi subhanallah, nanti di akhir daripada khutbah saya akan sampaikan apa yang disampaikan oleh iblis, supaya kita tahu bahwasanya kita tertipu selama ini. Di mana Allah Ta'ala telah menyampaikan sebuah ayat Al-Quran, dan ayat Al-Quran ini tanpa disadari oleh kita, itu sengaja oleh iblis. Awas ya, di akhir diklatnya itu katakan, awas, ini ayat jangan sampai diketahui oleh mereka. Kalau bisa, mereka itu kalau baca ini, biarkan mereka nggak ngah lagi mikirkan yang lainnya, supaya mereka lupa bahwasanya ini loh pintu yang terbesar untuk saya itu menggoda kepada manusia. Apa itu ayat? Banyak kita lupa. Dan ini sangat terkait dengan maulidnya Nabi Muhammad dan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sehingga dikatakan para ulama, kalau bukan karena maulid dan Isra Mi'raj Nabi Muhammad, hancur negara kita. Yang namanya musibah terus bertubi-tubi akan mengenai kita. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Janganlah kalian pernah menjadi orang yang lupa kepada Allah. Kalau sudah itu terjadi kepada kalian, maka Allah pun yang maha segala-galanya, yang semua harapan kita ada di tangannya, yang sekarang kita itu takut pada apapun, maka Allah yang akan memberikan keamanan kepadanya. Allah yang akan menghilangkan kesempatan itu kepada kita. Sehingga berapa banyak para pejabat yang dikasih anugerah Allah Ta'ala berupa modal jabatan, tapi tidak digunakan, dilupakan oleh setan. Berapa banyak orang kaya yang dia sibuk mengurus kekayaannya, sampai dia lupa kekayaan itu untuk apa digunakan. Berapa banyak orang yang punya pengaruh di masyarakatnya, tapi tidak gunakan pengaruhnya untuk mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya. Sehingga kita lihat sekarang ini, masyarakat kita, anak-anak kita, seakan-akan mereka tidak mempunyai orang tua alias anak yatim. Orang tuanya ada, tapi tidak bisa mendidik. Orang tuanya ada, tapi dia tidak pintar, bodoh-bodoh semuanya. Sementara kalau dikatakan kita orang bodoh, kita marah. Tapi kalau dikatakan pintar, masa iya sih kita pintar? Ini yang terjadi sekarang ini. Ini yang terjadi. Oleh karena teguran ditegur Allah Ta'ala. Hatta yasiral halimu hayrana. Kaifa antum iza tagha nisaukum wa fasaqa syababukum. Bagaimana kiranya kalian kalau seumpama suatu waktu terjadi di mana anak-anak muda dan mudi kalian menjadi orang-orang fasik? Kapan itu? Sekarang. Di zamannya Nabi tidak ada. Sehingga mereka itu dari saking herannya, sehingga mereka komplain dan bertanya kepada Nabi, akainun zalika ya Rasulullah? Yang demikian itu terjadi wahai Nabi. Wa asyaddu minhu sayakunu. Lebih daripada itu akan terjadi. Kaifa antum iza taraktumul amra bil ma'ruf wan nahya 'anil munkar. Lagi-lagi sahabat Nabi bertanya, akainu dzalika ya Rasulullah, bagaimana kalau kalian sudah tidak ada amar ma'ruf nahi munkar? Di depan kita ada anak muda yang berbuat maksiat, kita biarkan, pada kita orang tua. Lalu kita kata ini anak orang lain. Begitu sifatnya orang mukmin. Padahal Nabi SAW telah bersabda dalam hadisnya, wallahi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seseorang sampai dia itu menginginkan, berharap untuk orang lain seperti yang diharapkan untuk dirinya sendiri. Itu seorang mukmin. Tapi kita lihat ini orang lain, ini anak orang lain, bukan urusan saya dan sebagainya. Sampai sebegitunya kita. Ini yang terjadi kata Nabi Muhammad. Kemudian apa kata Muhammad? Kaifa antum wa asyaddu minhu sayakunu. Lebih daripada itu akan terjadi. Apa itu? Kaifa antum iza umirtum bil munkari wa nuhitum anil ma'rufi. Bagaimana kiranya kalau kalian itu diperintahkan dengan kemungkaran dan kalian dilarang untuk melakukan suatu kebaikan? Nggak usah diperinci yang semacam ini. Semua terjadi sekarang ini. Sehingga ketika itu terjadi kata Nabi Muhammad, akan Allah berikan suatu teguran kepada mereka sampai para pakar di dalam segala bidang merasa heran. Kenapa ini bisa terjadi? Hatta yasirul halimu hayrana. Sampai orang yang hebat, orang yang pakar di bidang apapun juga merasa heran. Ekonomi lesu. Bahkan sekolah pendidikan 1 tahun. Itu sebuah kerugian yang luar biasa. Jangan cuma lihat sekarangnya, lihat dulu-dulunya.
Banyak di antara kita ini nggak sadar juga. Disangkanya ini karena tahun ini. Tidak, ini tahun-tahun sebelumnya. Ini salah orang tua, salah para pejabat, salah para ulama, salah kita semuanya. Segala elemen dan segala unsur masyarakat. Karena kita sudah melupakan ayat ini. Wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum. Bagaimana Pak kiranya Pak? Kalau seumpama di antara kita semuanya ini, kalau ditanyakan terkait dengan harapan-harapannya, yang sekarang ini banyak di antara kita lupa bahwasanya semua yang memberikan harapan itu adalah Allah, bukan siapa-siapa. Banyak di antara kita yang menyangka bahwasanya dirinya, ini usaha saya, ini upaya saya. Sudah lupa kita bagaimana Nabi SAW menganjurkan untuk kita selalu membaca la haula wa la quwata illa. Siapa yang menyangka Habib Ismail jadi wagub? Siapa yang menyangka? Beb, nyangka Beb? Nggak pakai biaya lagi? Ya lebih. Ini terjadi. Semuanya la haula wala quwata illa billah. Enggak ada yang usaha. Hai orang kaya, disangkanya bahwasanya kekayaan itu karena usaha kita. Upaya kita. Apakah orang lain itu enggak mau jadi orang kaya? Berapa banyak semuanya menginginkan punya rumah yang besar, mempunyai mobil yang banyak, mempunyai uang yang banyak di rekeningnya. Tapi apa guna? Apa kata? Karena Allah tidak berkehendak itu, tapi berkehendak kepada orang tertentu. Ini yang terjadi. Berapa banyak orang yang sudah coba ini, coba itu, belajar kepada ini, belajar pada itu, seperti yang di-cloningnya daripada orang kaya ketika menjadi orang kaya itu, tapi nggak jadi seperti yang diinginkan. Kenapa? Karena Allah yang berkehendak. Ini yang terjadi. Oleh karenanya semua kesempatan akhirnya dibuang begitu saja. Jabatan harusnya digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya lewat begitu saja. Ini tinggal berapa bulan Nabi Ismail? Tinggal menyesalnya saja. Kalau nggak digunakan pada waktu yang lalu. Coba kalau semua itu menggunakan, misalnya, saya katakan buat beliau buat korban saja, kambing hitam saja, karena beliau adalah saudara ulun. Saya yakin tidak akan perasaan, tidak akan sakit hati, apalagi sampai menuduh saya yang radikal dan sebagainya gitu. Ada seorang bupati, salah satu contoh lihat bagaimana ayat itu berfungsi. Ada seorang bupati di Pasuruan. Dia itu adalah seorang mantan anggota TNI. Subhanallah jadi bupati. Kalau salah namanya Bupati Jeliteng. Ingat Beb? Itu awal-awal pondok Dalwa ada. Di Dalwa ini airnya susah sekali. Mendapatkan air itu susah. Kita pernah ngebor sampai 150, tambah dalam, tambah asin. Bahkan begitu sampai mencapai 150, ternyata keluar minyaknya. Kalau dibakar, hidup, menyala. Cepat-cepat kita tutup sebelum ketahuan pemerintah. Itu yang terjadi. Sehingga apa? Kita kesulitan cari air. Subhanallah Pak Bupati ini, dia itu diimpikan oleh seseorang yang soleh, duduk bersama Nabi Muhammad. Berdampingan dengan Nabi Muhammad, padahal namanya bukan Habib Ismail, bukan Muhammad, bukan siapapun juga daripada nama-nama yang baik, Jeliteng. Tapi lihat bagaimana beliau digunakan kesempatannya yang diberikan Allah Ta'ala, yang semata-mata Allah yang memberikan. Karena dia mungkin ingat, karena dia mungkin baca Al-Quran, karena mungkin dia itu dekat pada ulama, akhirnya tidak dilupakan Allah Ta'ala kesempatan-kesempatan yang baik yang harusnya diraihnya. Sehingga kemudian yang bermimpi bertanya, Bapak Bupati Jeliteng, iya. Bagaimana mungkin kau bisa duduk? Itu kalau seumpama ada pejabat bisa diimpikan duduk bersama Nabi Muhammad, itu luar biasa itu. Karena mohon maaf, saya selalu kadang-kadang ya mendoakan saudara-saudara saya di yang pejabat itu biar meninggalnya syahid saja. Biar kena jantungan gitu ya. Biasanya kalau orang jantungan kan matinya mendadak, kalau mati mendadak syahid gitu. Kalau seumpama harus mempertanggungjawabkannya itu kesian. Saya bilang, sampaikan kepada Habib Ismail dan Bang Sugian, Anda doakan Bang Sugian insyaallah pian meninggalnya itu dalam keadaan syahid. Amin Bib, amin kata dia bilang gitu. Biar nggak repot, kesian, panjang itu, tuntutannya panjang. Lihat bagaimana Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kenapa beliau itu sampai setiap malam dia itu jalan, setiap siang beliau itu jalan. Apa katanya beliau? Sehingga tidak tidur dalam keadaan sengaja mengambil bantal lalu tidur di atasnya. Apa katanya dia? Kalau umpama aku tidak jalan di siang hari, berarti aku telah melalaikan hak rakyatku.
Tapi kalau aku tidak bangun malam pada malam hari, berarti aku telah mengabaikan hakku. Sehingga jadilah dia itu tidak pernah tidur kecuali ketiduran. Suatu waktu datang utusan-utusan dari berbagai kabilah-kabilah Arab yang baru masuk dan memeluk agama Islam dan tunduk kepada negara Islam. Tapi Sayyidina Umar bin Khattab dalam keadaan tertidur di tanah, di atas tikar, dalam keadaan di rumahnya yang sangat sederhana. Sehingga begitu datang para tetamu yang agung itu melihat Sayyidina Umar, disangkanya bukan Sayyidina Umar. Begitu dia bangun, disangkanya itu siapa, pembantunya Sayyidina Umar atau siapanya Sayyidina Umar. Ternyata dialah Sayyidina Umar. Sehingga dia merasa heran, merasa takjub. Lalu apa kata beliau? Kenapa kau heran dengan keadaanku? Aku ini menjadi mulia dan Islam ini menjadi mulia bukan karena kabilahku, bukan karena kekuatanku. Laqad a'azzanallahu bil Islam, faman talabal izzata bighairil Islam azallahu Allah. Aku ini mencari kemuliaan bukan karena kabilahku, bukan karena nasabku, tidak, tapi aku mendapatkan kemuliaan Islam itu karena Islam itu yang kami terapkan dalam kehidupan kami. Dan barang siapa yang mencari kemuliaan bukan melalui jalur Islam, maka dia akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu waktu Nabi Muhammad berpesan kepada Imam Ali bin Abi Thalib dan kepada Syekh Umar bin Khattab. Ketika beliau menjelaskan terkait sifat daripada Uwais Al-Qarani, beliau kata Nabi Muhammad, seorang yang bakti kepada ibunya, namanya Uwais. Dia dari Murad dan dari kabilah Qarn. Dia pernah kena lepra, kemudian Allah sembuhkan cuma dengan kadar segini saja yang tidak sembuh di daerah punggungnya. In lakituma ya Umar wa Ali utluba minhu an yastaghfira lakuma. Kalau kalian berdua, wahai Ali dan Umar, bertemu dengannya, mintalah kepadanya supaya memintakan ampun untuk kalian berdua. Kenapa Nabi SAW mengajarkan semacam ini? Ini ajaran Nabi Muhammad, didikan Nabi Muhammad, yang semua didikannya itu memuliakan kita, menjadikan kita menjadi orang yang ditakuti, jaya, tanpa kita berhutang. Ini yang terjadi. Sehingga apa? Semua yang disampaikan Nabi Muhammad sesuai dengan apa sebutannya, nggak ada yang luput satu pun. Nggak ada yang salah, semuanya terjadi, semuanya terbukti. Subhanallah, setiap kali ketika musim haji, para hujjaj datang ke Makkah dan Madinah, selalu diumumkan dan diperintahkan oleh Syekh Umar bin Khattab untuk mencari tahu siapa namanya Uwais Al-Qarani itu. Sampai suatu waktu ada seseorang prajuritnya, tentaranya, bawahannya yang memberitahukan pada Umar, ya Umar, ada satu orang yang tahu dengan Uwais Al-Qarani, dia itu adalah pamannya, panggil ke sini. Dipanggil oleh Syekh Umar. Benar, engkau tahu dengan Uwais Al-Qarani? Iya, itu adalah ponakanku. Bawa kemari. Kayaknya tidak pantas untuk dibawa ke sini. Orangnya tidak pantas untuk saya akan hadapkan kepadamu, tidak pantas. Coba lihat, bagaimana kita melihat orang yang hina, dina di mata kita, tapi padahal dia itu adalah seorang yang mulia, disebut dengan mulut mulianya Nabi Muhammad. Di mana dia berada? Dia itu adalah seseorang di antara kita yang paling lemah, yang paling tidak didengar kata-katanya, yang paling tidak dijaga perasaannya, yang kalau dia itu meminta anak-anak kami, maka kami tidak akan memberikan untuknya, dari saking hina dan dinanya. Tunjukkan padaku di mana dia berada. Dia kami sewa untuk mengembalakan unta-unta kami. Dia sekarang berada di pinggiran Arafah sana. Ya Ali, ikutlah bersamaku. Berangkatlah Syekh Umar dan Syekh Ali mencari tahu di mana Sayyidina Uwais, sampai dia mendapatkan seseorang yang mulutnya nggak pernah berhenti berkomat kamit menyebutkan zikir pada Allah. Itu disebutkan orang yang tidak lupa kepada Allah, maka dia tidak akan dilupakan kesempatannya. Sehingga pantas kalau para ulama ini adalah orang-orang yang tidak pernah lupa pada Allah, sehingga orang-orang yang tidak mungkin kita tandingi kebaikannya, tidak mungkin, bahkan akan membantu Nabi Muhammad, salah satu daripada 3 golongan yang akan memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad. La yashfa' yaumal qiyamah illa salasatun, al-anbiya, summal ulama, summa syuhada. Hanya 3 golongan saja. Kenapa? Dari saking banyaknya kebaikan demi kebaikan. Kenapa kebaikan ulama banyak? Karena mereka tidak pernah lupa pada Allah.
Pidato ingat Allah, sholat ingat Allah, ketemu muridnya ingat Allah. Ketika seseorang mendapatkan dirinya, keadaannya lupa kepada Allah, maka tunggulah saatnya Allah akan melupakan. Apa yang kita inginkan? Kekayaan, datangnya daripada Allah. Kesempatan apapun, Allah yang memberikannya. Bukan setan, tidak ada Allah lainnya. Allah kita yang punya. Bagaimana kita akan mendapatkan? Oleh karenanya dilupakan. Coba lihat bagaimana. Akhirnya ditanya, kamu Uwais? Goliah. Pertama kali tidak mengaku dia sebagai Uwais. Siapa namamu? Aku adalah Abdullah. Apa kata Sayyidina Umar bin Khattab? Ya, kulluna abidullah. Semua di antara kita adalah hamba Allah, tapi nama yang diberikan oleh ibumu siapa? Maka baru dia menjawab, Uwais. Kamu dari Murad? Goliah. Kamu dari kabilah Qaran? Goliah. Kamu pernah kena lepra? Goliah. Tinggal sekian saja? Goliah. Dari mana kamu tahu? Kamu tahu semuanya tentang diriku. Apa jawaban Imam Ali? Wahai Uwais, ketahuilah yang bertanya kepadamu sekarang ini adalah Amirul Mukminin Umar bin Khattab, dan aku adalah Ali bin Abi Thalib. Begitu mendengar dua nama tersebut, apa yang terjadi? Bergetar badannya. Bergetar badannya saking himungnya, saking bahagianya, lalu dipeluknya keduanya, bersalaman dengan keduanya. Dari semenjak lama aku sangat ingin melihat kepada engkau wahai Amirul Mukminin dan kepada engkau wahai Ali bin Abi Thalib. Tapi lihat bagaimana anak didik Nabi Muhammad SAW. Justru katanya, justru aku semenjak dulu aku ingin mencari tahu mana yang namanya Uwais Al-Qarni. Sekarang aku sudah mengetahuinya. Aku bersyukur kepada Allah Ta'ala karena sudah bertemu dengannya. Kemana engkau ingin pergi? Wahai Amir, sekarang aku ingin pergi ke Irak. Kalau begitu, aku akan tulis surat kepada bawahanku di sana untuk menghormati kamu dan memudahkan semua urusan kamu. Apa jawabannya? Wahai Amir, aku lebih senang berkumpul dengan orang-orang yang tidak berarti, yang tidak dipandang dan disaksikan oleh banyak orang. Lebih lepas beban, lebih tidak banyak membuat diriku itu akhirnya berbohong sana, berbohong sini hanya untuk menjaga diri di depan mata mereka, tapi di depan Allah belum tentu. Kalau begitu tunggu di sini. Biarkan saya pulang, saya akan memberikan sedikit untuk buat kamu sangu. Apa jawabannya? Wahai Amirul Mukminin, aku mengembalakan unta ini dengan bayaran 4 dirham. Dan aku masih mempunyai pakaian ini dan 1 setel lagi. Dua-duanya itu belum habis sampai sekarang. Belum pernah aku gunakan. Lalu engkau akan menambah lagi dengan uang. Untuk apa aku akan gunakan? Ingat wahai Amirul Mukminin, di depan kita banyak kejadian-kejadian yang merupakan sebuah ujian dan imtihan daripada Allah untuk bagaimana kita merespon. Belum tentu kita termasuk yang selamat. Di saat itulah Sayyidina Umar bin Khattab sambil meneteskan air mata, beliau lepaskan cemetinya dan dibuang ke bawah dan mengatakan, andai kata ada yang mau menggantikan aku akan berikan kekuasaanku ini sekarang juga. Lalu apa kata saya Uwais? Ini adalah pertemuan kita terakhir dan kita tidak akan bertemu kecuali di telaga Kausar Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau menghilang dan menjauh. Ini yang terjadi. Tanggung jawab. Tanggung jawab. Banyak di antara kita yang merasa bahwasanya yang penting saya masuk surga sendirian bersama Nabi Muhammad. Nggak mungkin itu terjadi. Allah Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran, lagi-lagi Al-Quran yang telah menegaskan semua yang ada dalam Al-Quran merupakan sebuah sistem yang berlaku di dunia. Nggak mungkin luput, nggak mungkin salah, walaupun negara adik kuasa mau merubahnya bagaimanapun tidak akan mungkin bisa. Kenapa? Wa tilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu terus berulang-ulang. Yang seperti Fir'aun di zaman sekarang ini ada, yang seperti Namrud zaman sekarang ini ada, yang seperti Qarun di zaman ini ada. Tapi lihat bagaimana akhirnya. Seperti di akhirnya yang ada di dalam Al-Quran, itu akan terjadi pada mereka. Tinggal kita memilih. Kenapa Al-Quran itu sepertiganya itu terdiri daripada cerita-cerita tentang umat-umat dahulu? Jawaban yang pertama, supaya kita mulia dan dimuliakan oleh Allah. Kenapa? Nanti umat Nabi Muhammad akan menjadi sorotan. Kita semuanya yang laki menjadi aktor, yang perempuan jadi artis. Semuanya akan menjadi kita. Kenapa? 2 hal yang terjadi. Yang pertama, berkat upaya dan usaha Nabi kita Muhammad, kita itu paling berbeda di antara umat-umat yang ada. Kenapa? Karena mudah sekali, ini umat Nabi Muhammad, yang lainnya bukan umat Nabi Muhammad. Mudah sekali untuk membedakan. Bagaimana?
setiap anggota wudunya tampak cahaya yang bersinar-sinar. Sehingga semuanya akan mencari-cari tahu, ini umat Nabi Muhammad. Semuanya ingin, ya Allah, andai kata aku masuk umat Nabi Muhammad, mulia sekarang ini. Sehingga pantaskah kemudian kita mau datang ke masjid sekarang untuk melaksanakan Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad dalam keadaan terpaksa? Nggak enak sama panitia, nggak enak kepada yang ngundang, nggak enak sama tetangga. Pantas kita. Yang kedua, karena nanti ketika para nabi juga dimintai kesaksiannya, mereka juga disidang oleh Allah Ta'ala. Wahai para nabi dan para rasul, kalian tidak menyampaikan apa yang aku amanatkan pada kalian, sehingga aku dapatkan banyak di antara mereka yang membangkang kepada perintahku dan mereka yang mengkufuri nikmat-nikmatku. Maka kemudian, ya Rabb, engkau lebih tahu. Engkau lebih tahu, kami sudah laksanakan, tapi engkau lebih tahu daripada kami. Mana saksinya? Kalau memang kau benar, kalau kau telah menyampaikan risalah yang aku bebankan dan aku amanatkan kepada kalian, mana buktinya? Umatnya Nabi Muhammad. Sehingga semuanya melihat umat Nabi Muhammad semuanya. Kita dilihat kedua kalinya mulia, kedua kalinya. Berkat siapa? Berkat kita yang umur cuma 70 tahun. Umat yang paling pendek umurnya, umat yang paling pendek postur tubuhnya, umat yang paling sedikit amalnya, umat yang paling sedikit kekuatannya. Orang dahulu itu kaum Aud, kaum Ad sama Samud itu sampai batu itu diukirnya dengan tangannya. Dari saking kuatnya mereka. Kita tidak kuat, kita paling lemah, kita paling rendah, kita paling kecil. Nabi Adam itu semua umatnya, anak-anaknya Nabi Adam itu tingginya 60 ziro, berarti 33 meter, dan lebarnya bidangnya itu 7 meter. Itu nanti di surga seperti itu. Sekarang tinggal nggak sampai 2 meter. Coba lihat. Tapi berkat Nabi Muhammad, berkat yang sekarang ini kita ikut berbangga dengannya, dan semoga Nabi Muhammad juga ikut gembira dengan kita semuanya. Kita dimuliakan oleh Allah. Semua surga diharamkan dimasuki oleh umat siapapun kecuali kita dulu yang masuk ke dalam surga. Bahkan malaikat-malaikat merasa heran kalau ada umat-umat yang dahulu kok bisa lepas daripada neraka, sebagaimana herannya malaikat-malaikat kalau ada di antara umatnya Nabi Muhammad yang sampai masuk neraka tidak masuk surga. Itu heran. Karena apa? Saking banyaknya yang dikeluarkan oleh Nabi Muhammad dan dapat syafaat dari Nabi Muhammad. Tidak ada nabi yang patut kita banggakan seperti Nabi Muhammad, tidak ada. Pantas kalau kita itu mengeluarkan harta semuanya untuk membalas kepada Nabi Muhammad, tidak bisa kita membalasnya. Semua pikiran Nabi Muhammad untuk umatnya. Oleh karena di sini saya ingatkan semacam itu supaya orang tua itu sadar. Kita ini sadar, gunakan kesempatan sebagai orang tua, sebagai pengayom masyarakat. Lihat bagaimana yang namanya kebodohan ini. Sekian banyak kaum muslimin ada di masjid ini, kalau seumpama dibuat pertanyaan, mohon maaf, apakah antum semuanya tahu rukun sholat itu berapa? Kalau seumpama antum yang saya tanya sekarang ini tidak tahu jawabannya, berarti sholat antum tidak sah. Berapa banyak di antara kita yang nggak tahu rukunnya sholat? Kenapa demikian? Karena disebutkan dalam kitab-kitab klasik, innamal a'malu binniyat, dan salah satu daripada syaratnya niat adalah al-ilmu bil manwi. Sebelum kita itu melakukan suatu syariat, kita harus tahu dulu seluk-beluknya, mana rukunnya, mana syaratnya, apa yang membatalkannya, kita nggak tahu. Tapi kita biasa-biasa saja, nggak merasa takut, sehingga pantas kalau sholat itu kemudian keluar daripada fungsi, nggak benar seperti yang dikatakan Al-Quran. Quran itu sistem yang berlaku, tidak mungkin salah, tidak mungkin luput. Tapi ada satu ayat yang luput. Apa itu? Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Sholat itu selalu menjaga daripada pelakunya dari perbuatan mungkar, dari perbuatan keji. Banyak orang sholat tapi tetap aja zina. Banyak orang sholat tapi tetap saja dia korupsi. Kenapa? Karena sholatnya nggak sah. Ini yang terjadi sekarang. Kita abaikan, kita remehkan. Wa tahsabunahu hayyin wa huwa indallahi azim. Kamu anggap ini sesuatu yang remeh, pada sisi Allah adalah sesuatu yang sangat agung. Oleh karena itu para hadirin Allah Ta'ala, jangan pernah kita lupa kepada Allah. Bagaimana kita supaya ingat pada Allah? Mohon maaf, kalau ada anak-anak kita, coba evaluasi diri, introspeksi diri sebagai orang tua. Dari mulai bangun tidur sampai dia tidur kembali itu, kapan dia ingat pada Allah? Tanyakan,
Sebelum nanti kita dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala terkait dengan anak kita. Tanyakan, kapan dihitung kepada Allah? Sehingga pantas kalau semua Allah Ta'ala tidak memberikan kesempatan. Banyak orang kaya memang, tapi kekayaannya tidak digunakan. Sehingga, mohon maaf, disangkanya kekayaannya itu membanggakan, membahagiakan, beli mobil sampai banyak, dia punya mobil, punya rumah banyak dan sebagainya. Kesian orang semacam ini tertipu. Kenapa kata Nabi Muhammad? Ya qulu ibnu Adam mali 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 wa ma malu illa ma akalta fa afnait aw labista fa ablait aw tasaddaqta fa abgait wa ma siwa zalika fazahibun aw tarikuhu linnas. Berapa banyak orang mengatakan, ini loh hartaku, ini mobilku, ini loh sertifikatnya, ini BPKB-nya. Yang mana hartamu kata Muhammad? Kecuali yang kau makan tuh sampai habis, kecuali kau yang pakai tuh sampai usang, kecuali yang kau sedekahkan tuh, kamu infakkan itu dan itu tersimpan di sisi Allah. Selain itu kata Muhammad, zahibun, akan sirna, akan binasa dengan bencana, baik itu bencana alam ataupun bencana yang lainnya. Dikorupsi orang, dicuri orang, ditipu orang. Kalau enggak itu terjadi kata Muhammad, akan terjadi yang kedua. Apa itu? Ditinggalkan untuk orang. Tidak dikatakan dalam hadis itu ditinggalkan untuk keluarganya, ditinggalkan untuk anak istrinya, ditinggalkan untuk kerabatnya, ditinggalkan untuk ahli warisnya. Enggak disebutkan oleh Nabi. Kenapa? Inilah keadaan kita sekarang ini. Mohon maaf Pak, Bu, kalau belum sugih jangan meninggal dulu Bu. Sekarang ini lagi tren di antara anak muda. Begitu ayahnya, ibunya meninggal dan ternyata tidak meninggalkan harta waris, habis dicaci maki. Dasar orang tua nggak tahu diri, nggak bisa menguntungkan anaknya. Apalagi pas meninggal punya utang, jangan berharap anaknya akan bayar hutangnya. Ini terjadi. Apalagi yang pas-pasan, yang nggak sugih. Ini terjadi pada orang sugih. Di tempat kami ada satu orang yang asetnya itu sampai 54 M. Subhanallah. Yang bercerita kepada saya notaris itu sendiri. Saya bagikan Beb, padahal ahli warisnya itu cuma 4, terdiri pada istri dan 3 anak. 1 bulan kemudian setelah pembagian itu Beb, saya itu datang lagi kepada mereka karena masih ada sisa utang piutang yang dilakukan oleh almarhum yang baru jatuh tempo sekarang. Nominalnya berapa? 100 juta dari 54 miliar. Saya bawa Beb ke istrinya, lalu kepada anak-anaknya. Masya Allah Bib, jawabannya Bib. Apa jawabannya Pak? Apa kata beliau? Mereka semuanya Bib, tanpa diajari Bib, mereka semuanya sama, persis seperti jawaban yang pertama, kedua, ketiga, 4. Apa itu jawabannya? Yang berhutang kan almarhum, sana minta ke almarhum sana. Sudah lupa bagaimana Nabi SAW ketika diminta oleh sahabatnya yang meninggal dunia, saudaranya, ya Rasulullah, saudaraku meninggal dunia, engkau sholati. Gal baik, bawa ke masjid, dibawa. Begitu Nabi SAW akan sholati, maka sempat Nabi bertanya, apakah sahabatmu ini, saudaramu ini punya hutang? Gal iya ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 4 dirham. 4 dirham itu kalau diuangkan sekarang dengan harga perak 15.000, itu 129.000 cuma. Tapi kemudian apa yang dilakukan Nabi Muhammad? Kalau begitu, sallu ala ahikum, sholati saudara kamu. Nabi menolak untuk menyolatinya. Sampai kemudian sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas atau sahabat Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan, ya Rasulullah, sholatilah, aku yang menanggung hutangnya. Terjadi siang hari, sore hari dicari. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Malam hari cari lagi. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Belum. Cepat kau bayarkan hutangnya. Pagi harinya dicari. Ali, sudah kau bayarkan hutangnya? Baru saja ya Rasulullah, aku pulang dari rumahnya untuk membayarkan hutangnya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Baru saja aku melihat api yang membakarnya dalam kuburnya sekarang padam. Kenapa Nabi Muhammad menolak untuk menyolatinya? Karena syafaatnya Nabi Muhammad tidak akan sampai pada orang banyak hutang. Ini masalah kita. Semuanya kita ini meninggal sendirian, akan ditanya sendirian, nggak bersama-sama kita akan ditanya. Semuanya kita akan dimintai respon. Bagaimana kita akan selamat? Bagaimana anak kita itu akan bahagia hidupnya? Bahagia itu bukan dengan materi, bahagia itu bukan dengan finansial, bahagia itu bukan dengan kemegahan rumah, bahagia itu bukan dengan kemewahan, bahagia itu dengan ketakwaan dan keimanan. Sudah lupa kita? Kenapa Nabi Muhammad SAW sampai beliau bersabda, masali wa masalukum kamasali man istauqada nar. Perumpamaan diriku dan kalian seperti orang yang membakar api unggun. Ketika terbakar api unggun, apa yang terjadi?
banyak binatang serangga yang kecil-kecil datang. Dia nggak tahu ini api. Maka kemudian masuk dan terbakar. Masuk dan terbakar. Aku menghalangi kalian. Aku menghalangi kalian. Fa ana akhidun bihujazikum wa antum tuflituna min yadi. Aku berusaha untuk menyelamatkan kalian dengan aku ambil bokong kalian satu persatu. Jangan, itu neraka, itu azab, itu siksa, itu sengsara, itu kesedihan. Tapi kalian berusaha untuk melepaskan dengan berbagai cara. Bagaimana caranya supaya kamu itu lepas daripada tanganku. Ini yang terjadi sekarang ini. Pondok-pondok itu bukan pondoknya kiai, pondoknya Nabi Muhammad. Madrasah-madrasah itu bukan madrasahnya para kiai, para guru, madrasahnya Nabi Muhammad. Sekarang kita sedang menghauli siapa? Aba Guru Zaini. Tidak cukup kita mengambil bukti. Siapa yang bisa mengalahkan pengaruhnya Aba Guru Zaini? Dari Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, sampai Kalimantan Timur. Bahkan sampai ke luar negeri sana. Ada di antara kita yang bisa mengalahkan? Kenapa kita tidak mau anak kita seperti beliau? Kenapa beliau itu menjadi orang yang mulia? Dikenang, di mana-mana bikin haulan. Bahkan haulannya itu memecahkan rekor. Sampai yang hadir itu 2 juta orang lebih. Kenapa kita tidak melihat pada yang semacam itu sampai kita lupa? Disangkanya yang namanya kebahagiaan masa depan anak kita ditentukan materi. Materi yang mana, Pak? Kebahagiaan itu adalah rasa di dalam hati. Bahagia itu seperti sekarang kita rasakan. Bahagia dengan Allah, bahagia dengan Nabi Muhammad, bahagia ketika kita bisa melaksanakan sebab-sebab untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah bahagia. Tenang, aman di dalam hati kita. Itu bahagia. Dikatakan bahagia. Dia pegang uang tapi pikiran dikatakan bahagia. Memang benar dia punya kasur yang mahal, ranjang yang mahal sampai ratusan juta. Tapi ketika orang itu tidur di atasnya dia tidak bisa tidur. Dikatakan bahagia. Bahagia semacam itu. Bahagia dengan Allah dan Rasulnya. Bahagia kalau kita bisa taat kepada Allah. Bahagia kalau kita bisa melihat anak kita sholat jamaah. Bahagia kalau kita bisa melihat anak kita tidak bergaul dengan pergaulan bebas. Bahagia kalau kita bisa berselawat kepada Nabi Muhammad. Bahagia kalau kita bisa bertikaf di dalam masjid. Semuanya itu akan bahagiakan kita. Itulah bahagia. Tapi kalau bahagia terkait dengan harta benda kita tidak membahagiakan, kita akan ditanya nanti di kubur kita. Belum tentu kita termasuk yang selamat. Kita akan ditanya tentang istri kita. Kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Sehingga pantas kalau abah saya rahimallahu rahmatul abrar 3 hari sebelum meninggal dunia, beliau katakan kepada saya, anak-anakku, pondok ini bukan semuanya dibangun oleh donatur dengan uang pondok. Ada uangnya Abi situ. Tapi dengarkan ikrarnya Abi. Uangnya Abi yang di pondok maupun di luar pondok semuanya saya wakafkan untuk Allah dan Rasulnya Muhammad. Tapi jangan sampai kalian berkata bahwasanya Abi ini jahat, bengis, tidak menjaga harta waris kepada kalian. Tugasnya Abi sebagai orang tua menjadikan anak-anaknya soleh dan solihah saja. Itu kewajiban orang tua. Kalau sudah anak-anaknya Abi soleh dan solihah, Allah yang akan mengurusnya. Bahwa yatawalla salihin, wahwa yatawalla salihin, wahwa yatawalla salihin. Allah yang akan mengurusi orang soleh. Allah yang akan mengurusi anak kita yang soleh. Allah yang akan mengurusi istri kita yang solihah. Allah yang akan mengurusi anak-anak keturunan kita yang soleh. Bukan harta benda. Kalau Abi meninggalkan harta triliunan untuk kebahagiaan kalian, tidak akan cukup untuk kebahagiaan kalian. Tapi kalau Abi menjadikan kalian soleh, dimanapun kalian akan berada, Allah yang mengurusi kalian. Alhamdulillah. Saya punya rumah bagus, loteng. Saya punya mobil Alphard. Saya punya mobil Harrier. Bagus-bagus semuanya. Demi Allah, alhamdulillah. Tidak repot membelinya. Nggak usah kita itu menabung-nabung. Alhamdulillah, semuanya dimudahkan oleh Allah Ta'ala. Lalu kita tidak merasa bahagia. Lalu saya akan bertukaran dengan jabatan Habib Ismail. Demi Allah, saya tidak akan mau. Itulah dikatakan oleh saya punya abah, bahwasanya kalau seumpama ada orang yang mau beli, tugas kami untuk berdakwah, menyenangkan Nabi Muhammad SAW, menyadarkan umat Nabi Muhammad, dan merealisasikan ikut membantu perjuangan Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dalam hadis yang mengatakan innama ana basyarun mislukum? Kenapa Nabi selalu mengatakan demikian? Karena Nabi Muhammad punya cita-cita, Nabi Muhammad punya kehendak, Nabi Muhammad punya angan-angan. Ketahuilah bahwasanya cita-cita Nabi Muhammad, angan-angan Nabi Muhammad, harapan Nabi Muhammad, kehendak Nabi Muhammad, semua umatnya masuk surga bersama Nabi Muhammad. Siapa yang membantu kita?
Siapa yang membantu Nabi Muhammad? Orang tuanya pun tidak membantu anak-anaknya untuk membantu Nabi Muhammad. Ini sekarang terjadi para hadirin. Oleh karenanya saya akan menutup dengan membaca sebuah ayat, dan semoga kita bukan termasuk yang melakukannya dan mengalaminya. Di mana Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru. Dan berkatalah setan, siapa lagi bukan iblis, yang Allah ingin menyengsarakannya lebih, memberi siksa lebih, maka diletakkan di atas sebuah singgasana, tapi semua azab ada di dalam singgasana itu. Tidak dibiarkan seorang pun daripada yang menghuni neraka, kecuali pasti akan menunjuk-nunjuk, gara-gara ini nih aku ada di neraka, gara-gara ini nih aku ada di neraka, gara-gara ini aku berzina, gara-gara ini aku melanggar perintah Allah, gara-gara ini aku durhaka pada orang tua, gara-gara ini aku menjadi istri yang thalihah, gara-gara ini, semuanya ditunjuk iblis. Sehingga ditunjuk-tunjuk terus, merupakan sebuah siksaan tersendiri kepadanya. Dia menjawab dan dia berkata, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru ma kana li alaikum min sultan. Siapa bilang aku punya kekuasaan kepada kalian? Nyentuh pun saya tidak bisa. Illa anda utukum fastajubtum li. Aku yang bisa lakukan adalah merayu kalian, menipu kalian. Ternyata kalian tertipu. Innallaha wa'ada, inna wa'dallahi haqq, inna wa'dallahi haqq. Sesungguhnya segala macam janji Allah benar, yang di dalam Al-Quran semuanya benar, yang disampaikan Nabi Muhammad semuanya benar. Wa wa'adtukum fa ahlaftukum. Dan aku banyak janji kepada kalian, semuanya janjiku itu tidak benar, tidak aku tepati. Maka nali alaikum sultan. Aku tidak pernah mempunyai kekuatan kepada kalian, sama sekali nggak punya. Saya nggak bisa memegang tangan kalian atau memegang kerah baju kalian. Ayo berzina, zina. Ayo curi, nggak bisa. Illa anda utukum. Aku hanya membisiki, aku hanya merayu. Cepat, ambil. Tidak ada yang lihat, ambil. Itu yang bisa lakukan. Fastajabtum li. Kalian itu mengikuti apa yang aku minta. Fala talumuni walumu anfusakum. Jangan kalian caci aku. Sudah bilang kan Nabi Muhammad itu iblis. Alam ahad ila bani Adam an la ta'budu syaitan innahu aduwwum mubin. Tapi kita tidak mau. Bagaimana kita bisa membedakan ini adalah lintasan malaikat, ini lintasan setan, kalau nggak pernah belajar? Gunakan Pak, gunakan logika kita. Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi aneh bakti pada orang tuanya? Bagaimana mungkin anak kita akan menjadi rajin sholatnya kalau kita tidak pernah mengenalkan bagaimana kewajiban sholat kepada mereka? Bagaimana mungkin anak-anak kita menjadi akhlaknya mulia kalau seumpama kita tidak pernah mengenalkan kepada mereka akhlak yang mulia? Saya berkata demikian, mohon maaf, bukan berarti saya bertentangan atau saya tidak setuju anak-anak bapak diletakkan dan berikan formil. Saya sendiri seorang formil, saya sendiri seorang rektor. Alhamdulillah S1 saya di Dalwa, S2 saya di Unsuri Surabaya, S3 saya di dua tempat, di UIN Malang, alhamdulillah sudah selesai hanya dalam waktu 3 tahun dengan predikat cum laude, dan yang satu lagi di UTM Malaysia. Dan karena pandemi ini maka saya belum bisa melanjutkan, tapi alhamdulillah disertasi sudah siap. Saya mencari ini semuanya Pak hanya untuk mengingatkan, kalau seumpama saya mengatakan demikian, hati-hati kalau cuma masukkan pendidikan formal tanpa mengenyam ilmunya Nabi Muhammad, tidak akan selamat, nggak bakal bahagia. Imam Ghazali yang mengatakan dalam kitab Ihya Ulumuddin, wala yaslamu hina idzin minal fitani illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Tidak akan ada yang selamat pada saat zaman fitnah yang dahsyat pada saat itu kecuali bagi mereka yang dihidupkan hatinya dengan ilmunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silahkan masukkan pendidikan formal, tapi jangan lupa nanti siangnya masukkan madrasah dini yang bertebaran di mana-mana itu. Sekarang pondok pesantren di mana-mana sudah ada ijazahnya. Kalau nggak mau juga habis maghrib datangkan para guru agama untuk meleskan anak-anak kita. Biarkan hadir kepada majelis-majelis, wajibkan hadir untuk supaya ingat pada Allah. Hanya dengan cara itu. Kalau tidak, maka kita tidak akan selamat. Oleh karena itu para hadirin mulia Allah Ta'ala, semoga dengan berkat Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad SAW kita termasuk yang sadar. Ya Allah, berikan kami kesadaran ya Allah. Ternyata semuanya Engkau berikan kepada kami
semata-mata anugerah darimu ya Allah untuk kami gunakan untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk yang menggunakan kesempatan yang ada ya Allah, dengan kami dekat kepada para ulama, dengan kami belajar dan duduk kepada para ulama, sehingga kami sadar dan kami tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang tidak, mana yang haram, dan mana yang wajib kita lakukan. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk yang mencintai kepada Nabi Muhammad dan ulama Nabi Muhammad. Jadikanlah kami termasuk yang mencintai kepada zuriat Nabi Muhammad, sehingga kita terhubung kepada Nabi Muhammad. Ya Allah, jadikanlah kami ya Allah sebagai hamba-hambamu yang selalu Engkau pandang dan rahmatmu, walaupun hanya satu kali ya Allah. Karena Nabi SAW telah mengatakan kalau sudah Allah memandang hambanya dengan rahmatnya walaupun hanya satu kali, maka selama-lamanya Allah tidak akan mengazabnya. Ya Allah, pandanglah kami ya Allah. Kami tidak punya kekuatan ya Allah. Yang menguasai setan Engkau, yang menciptakan setan bahkan Engkau, yang membuat bisikan-bisikan hawa nafsu dan godaannya Engkau. Ya Allah, hanya Engkau yang bisa menyelamatkan kami ya Allah. Selamatkanlah kami ya Allah. Nabi Muhammad SAW telah bersabda, ya Allah, perbaikilah akhlak kami ya Allah. Jika Engkau mudahkan kami akan berakhlak yang baik. Ya Allah, jauhkanlah kami daripada akhlak yang tidak baik ya Allah. Kalau Engkau mau dan berkehendak ya Allah, maka kami akan benci kepada akhlak yang tidak baik. Ya Allah, sebagaimana itu dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, kami juga kami akan katakan pada kami semua ya Allah, kalau Engkau tidak memberikan hidayah kepada kami, bagaimana mungkin kami akan bisa mendekat kepadamu ya Allah? Bagaimana mungkin kami akan terhubung kepada Nabi Muhammad SAW? Ya Allah, dekatkanlah kami ya Allah. Hilangkan segala penyakit hati ini ya Allah. Hilangkan sifat sombong yang ada dalam hati ini ya Allah. Merasa lebih baik daripada satu orang pun di dunia ini ya Allah. Ya Allah, banyak di antara kami bahkan telah melupakan sesuatu yang karenanya kita mendapatkan nikmat, sesuatu yang karenanya kita itu mendapatkan kemuliaan, sesuatu yang karenanya kita mendapatkan jabatan. Orang tua kita sudah meninggal dunia. Yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, al-mayyitu fi qabrihi kal ghariqil mutagawwis. Mayit di dalam kuburnya itu seperti orang yang akan tenggelam, minta tolong, sampai kami lupa untuk berziarah, sampai lupa kami mendoakan mereka, padahal mereka tidak lupa untuk merawat kami ya Allah di masa kecil kami ya Allah. Ya Allah, sekarang Kau ingatkan kami ya Allah, sebagaimana Kau telah ingatkan kami, maka bantulah kami untuk berdoa kepadamu ya Allah. Jika mereka di dalam alam kubur sana Engkau siksa, angkatlah siksanya ya Allah. Jika di dalam alam kubur sana ya Allah, ternyata di alam yang sangat gelap dan sempit, ya Allah, luaskan dan jadikan terang menderang dan bersambung surga ya Allah. Ya Allah, hanya anak-anak yang berbakti pada tuanya mendoakan kedua orang tuanya. Jadikanlah anak-anak kami adalah anak-anak yang berbakti pada kedua orang tuanya. Ya Allah, biarkan kami mempunyai logika ini digunakan sesuai dengan yang Engkau inginkan, sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga kami tidak mungkin lepas daripada suatu kenyataan dan kebenaran yang Engkau telah titipkan dan Engkau telah tentukan kepada kami semua ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sebelum saya akhiri, saya akan memberikan ijazah kepada antum-antum semuanya, di mana ijazah itu juga merupakan sebuah kasih sayangnya Nabi Muhammad untuk kita semuanya. Kalau kita diumumkan sekarang ini bahwasanya sebentar lagi kita nggak langsung keluar, tapi kita baca Yasin 41 kali, kira-kira gimana, setuju nggak? Nah, itulah yang terjadi. Nabi Muhammad tahu mutunya umat di akhir zaman ini sangat lemah, sehingga subhanallah pada tahun 2016 ada salah satu daripada putra abah saya yang bermimpi Nabi Muhammad, diajarkan salawat oleh Nabi Muhammad. Begitu bangun langsung hafal. Kata Nabi Muhammad, yang baca salawat ini sebanyak 41 kali habis sholat subuh, maka sama seperti khasiatnya baca Yasin sebanyak 41 kali dalam mengabulkan hajat, mudahkan urusan, melapangkan segala kesulitan, menggapai segala harapan, dan membentengi diri daripada hal yang sangat menakutkan atau mengkhawatirkan. Subhanallah, sangat mujarab salawat ini. Oleh karenanya kita akan baca sekali, ikuti, lalu kita akan baca dengan nada tibil kulub, dengan harapan semoga kita semuanya disayang oleh Allah, dikasihi oleh Allah, diridhoi oleh Allah, dan diberikan taufik oleh Allah Ta'ala, dan semoga kita semuanya termasuk dirahmati oleh Allah Ta'ala, dan semoga Kalimantan Tengah dan semua Kalimantan serta Indonesia kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Presiden kita, menterinya, dan semua gubernur, semua para bupati, semua wali kota, semoga diberikan kekuatan oleh Allah Ta'ala untuk membawa masyarakatnya ke ranah hidayah, ranah kemenangan, ranah daulah thayyibah, dan ranah daulah aminah, ranah daulah mun'imah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin
sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyaikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Allah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhirah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyara salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina min yaumina hadha ila yaumil akhir. Kalau benar bacaannya seperti yang saya baca tadi, harokatnya tepat, maka pihak-pihak seberatan yang ada di sini saya berikan ijazah untuk membacanya, dan saya berikan ijazah untuk memberikan ijazah kepada yang lainnya dengan syarat jangan dijual belikan, jangan dikomersilkan, karena ini adalah salawatnya Nabi. Ayo sama-sama kita jawab, saya terima ijazahnya Habib. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.